Beberapa ekor katak sedang bermain-main. Tanpa disengaja, dua di antaranya terjatuh ke dalam lubang yang cukup dalam. Melihat dua teman mereka yang terjatuh, katak-katak itu pada berbicara antara satu dan lain-lainnya. Wow, lubangnya sangat dalam. Terlalu dalam untuk katak seperti kita agar bisa lolos dan keluar dari lubang itu. Dari kedalaman lubang, salah satu katak yang mendengar kata-kata temannya mulai berbicara di dalam hatinya dan mulai menggerutu. Oh, terlalu dalam. Katak sepertiku tak akan mampu keluar. Pasti sulit, tidak peduli sekeras apapun upayaku. Akan mustahil untuk bisa keluar dari lubang ini. Hidupku akan berakhir di sini. Sedangkan katak yang satunya lagi yang kebetulan adalah katak yang tuli telinganya, sehingga tidak mampu mendengar suara apapun dari suara teman-teman katak yang sedang berbicara di atasnya, maupun suara katak yang sedang berada di lubang bersamanya. Ketika melihat katak-katak lainnya sedang berbicara satu sama lain, dia bahkan berpikir mereka sedang menyemangatinya untuk bisa keluar dari lubang itu. Maka dia pun berbicara dalam hatinya, "Yes, aku pasti bisa. Aku mampu keluar dari lubang ini. Tempat ini tidak bisa menahan katak sepertiku. Aku takkan mengecewakan sahabat-sahabatku yang sedang menyemangatiku." Katak ini pun sekuat tenaga melompat lagi dan lagi sampai akhirnya mampu keluar dari lubang itu. Seperti dua ekor katak di dalam ilustrasi tadi, di mana mereka berada pada satu kondisi atau permasalahan yang sama. Namun kata-kata yang mereka pilih untuk mereka ucapkan dan mereka ceritakan dan yang mereka pikirkan berbeda antara satu katak dengan katak lainnya. Sehingga tentunya bisa kita lihat hasilnya pun berbeda antara katak yang satu dan katak lainnya. Demikian juga kita manusia, seringkali kita berada pada situasi, kondisi atau permasalahan yang sama dengan yang dialami oleh orang lain. Namun kata-kata yang kita pilih untuk kita ucapkan, kata-kata yang kita pilih untuk kita ceritakan, yang kita pikirkan berulang-ulang, berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Tentunya hasil yang didapat pun akan berbeda. Sebab dengarkan ini, setiap kata-kata yang kita ucapkan, yang kita ceritakan, yang kita pikirkan di dalam benak kita akan menentukan apa yang kita peroleh. Dengan kata lain, apa yang kita ceritakan, apa yang kita ucapkan akan menentukan masa depan kita. Apakah seheboh itu? Apakah sepenting itu? Hanya kata-kata, hanya pikiran, di mana keduanya ini tidak kelihatan, merupakan sesuatu yang tidak kasat mata. Yes, benar bahwa kata-kata dan pikiran merupakan hal yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan, namun memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan hal-hal yang dapat dilihat, yang kasat mata, dan dapat dirasakan dampaknya secara langsung di kemudian hari. Seringkali dalam beberapa kesempatan saya bertemu dengan orang-orang yang suka mengucapkan kata-kata yang tidak menguatkan, yang melemahkan. Misalnya, mustahil bagi saya untuk bisa lulus besok saat tes. Terlalu sulit bagi saya untuk bisa lulus tepat waktu. Kayaknya orang seperti saya tidak menarik, tidak mudah mendapat jodoh. Atau kalau soal keuangan, saya kurang hoki. Bahkan ada salah seorang teman saya yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah berhasil untuknya. Kenapa? Sebab dia berasal dari keluarga dengan latar belakang yang mudah gemuk. Saya katakan padanya, ada orang lain kok di luar sana yang juga berasal dari latar belakang keluarga yang mudah gemuk. Namun dengan memilih kata-kata yang berbeda untuk diucapkan dan tindakan yang berbeda untuk mendukungnya akan menghasilkan hasil yang berbeda. Sehingga pada akhirnya Anda dan dia akan menceritakan dua story yang berbeda. Anda dan dia akan memberikan dua testimoni yang berbeda. Maka bijaksanalah dalam menggunakan kata-kata yang akan kita ucapkan. Sebab sekali lagi di luar sana ada orang yang berada pada permasalahan yang sama, namun dengan memilih kata-kata yang berbeda dan didukung dengan tindakan yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Maka mulailah coba menggunakan kata-kata yang lebih membangun. Misalnya, saya tahu sulit, namun jika saya berusaha dengan keras, tidak mustahil untuk saya tembus ujiannya besok. Saya tahu tidak mudah, namun kalau saya kerja keras, lulus tepat waktu tidak mustahil. Saya tahu walaupun penampilan saya biasa-biasa saja, namun di luar sana pasti ada orang yang suatu saat kelak disiapkan untuk menjadi jodoh saya. Dan banyak hal lagi. Sebab ingat, kata-kata yang kita ucapkan dan yang kita pikirkan berulang-ulang akan menentukan masa depan kita. Seperti kisah ilustratif berikut ini, kisah yang sangat inspiratif yang menunjukkan bagaimana dua orang yang berada pada
posisi yang sama, kondisi yang sama, permasalahan yang sama, namun kata-kata yang mereka ucapkan untuk diri mereka berbeda, dan tentunya bisa kita prediksi hasilnya pun sangat berbeda. Seperti apa kisahnya? Kita lihat berikut ini. Tahun 1974 adalah tahun yang akan selalu dikenal penggemar olahraga tinju di dunia sebagai event tinju terbesar di abad ke-20. Ya, Rumble in the Jungle, perebutan sabuk kelas berat tinju dunia antara juara bertahan, pemegang 2 sabuk juara WBA dan WBC, sang raja KO yang menakutkan George Foreman, melawan petinju veteran yang sudah 3 tahun tidak aktif, yaitu Muhammad Ali. Dunia tinju mengunggulkan Foreman, si raja KO, berkaca dari penampilan memukaunya sebelumnya. Sementara Muhammad Ali datang sebagai underdog dengan usia yang 7 tahun lebih tua dan 3 tahun tidak aktif bertinju. Faktor usia dan power dipandang akan menjadi pembeda dalam pertarungan ini. Menjelang pertandingan, Ali selalu berbicara hal-hal yang sekilas nampak arogan dan provokatif. Namun tujuan sebenarnya adalah membentuk keyakinan dan kekuatan dari kata-kata yang dia ucapkan. I'm so bad, you know what I've been doing? Last week I went out to the jungle. I wrestled with an alligator. I tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. I'm bad, man. You know what I did last week? Last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick. Ketika pertandingan berlangsung, seperti yang diprediksi oleh banyak orang, George Foreman langsung menggempur Ali. Namun pada ronde ketiga, ketika George Foreman menghajar Ali sekuat tenaga dan berpikir bahwa Ali akan segera roboh, Muhammad Ali mendekapnya dan membisikkannya kata-kata yang pada akhirnya merubah jalan pertarungan. It was really strange. I thought I'd knock him out in 1 or 2 rounds, but about the 3rd round I hit him and he fell on me. I thought, that's it. And he started screaming, "That all you got, George? Show me something." And I knew then I was in the wrong place at the wrong time. George Foreman menjadi ragu dan patah semangat ketika mendengarkan apa yang dikatakan Ali pada dirinya. Bahkan dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa saya sedang berada pada tempat dan waktu yang salah. Akhirnya, dengan rontoknya rasa percaya diri Foreman, Muhammad Ali pada ronde ke-8 berhasil memukul KO George Foreman. Pertarungan ini akan selalu dikenang sebagai pertarungan yang dimenangkan bukan hanya lewat skill bertinju, namun oleh mindset yang dibentuk dari apa yang seseorang ceritakan pada dirinya sendiri berulang-ulang. I'm gonna show you how great I am. I am the greatest. Oke friend, pengetahuan memampukan kita untuk tahu apa yang harus kita ucapkan. Keahlian membimbing kita bagaimana cara kita mengucapkannya. Namun kebijaksanaan akan membisikkan pada kita apa yang harus kita ucapkan dan apa yang jangan kita ucapkan. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk di-subscribe, dinyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Jangan lupa untuk di-komen, di-like, dan di-share ke teman-teman Anda. Jumpa lagi dengan saya Cerial pada video berikutnya. And I hope you all have an amazing and fantastic day. Salam.